What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue nggak tahu harus cerita kemana lagi. Please, semoga kalian berkenan jadi tempat gue berbagi cerita. Nama gue Asti. Gue orang yang amat sayang dan peduli sama kedua orang tua gue. Bagi gue, mereka semangat hidup gue. FYI, latar belakang gue berasal dari keluarga yang biasa, bukan bangsawan Inggris, apalagi kerajaan kurcaci. So, kalau dipikir-pikir sih, hidup gue tuh pas-pasan. Kadang ada, kadang enggak. Kami satu keluarga terdiri dari 5 orang. Ada ayah, ibu, kakak pertama gue itu cewek dan udah berkeluarga. Terus kakak kedua gue cowok. Dan terakhir gue, anak kesayangan ayah. Ayah gue seorang buruh bagasi expert dah, soalnya udah puluhan tahun. Kalau dibuat CV, gue yakin gak akan muat masukin experience-nya. Hehehe. Buruh bagasi di sini tuh kayak bongkar muat gitu. Ya kadang ya sayur, kadang pakaian, macem-macem lah. Kadang juga barang-barang itu dimuat dan diantar ke toko-toko besar di kota, bahkan sampai luar kota. Kalau luar planet bisa diantar, gue yakin deh ayah gue juga jabanin tuh buat nganter. Yuk fokus cerita. Beliau orangnya pendiam, tapi sangat ramah dan murah senyum. Terus ayah juga orang yang baik dan gak pernah buat drama-drama, apalagi ngelakuin hal-hal red flag selama gue kenal ayah. Nah, dia kayak yang megang kunci-kunci kontainer. Dan kalau ada kerjaan banyak, ayah pasti bakal manggil tetangga-tetangga cowok atau bapak-bapak di dekat rumah yang lagi gak kerja saat itu buat ngebantuin kerjaannya. Ya, lagi-lagi karena ayah itu orangnya baik. Jadi berusaha berbagi rezeki ke sesama orang yang perlu. Entar uang dari bos dititipin ke ayah buat dikasih ke mereka-mereka ini. Ayah gue tuh buruh dengan bayaran paling murah di saat buruh-buruh bagasi lain tuh minta bayaran lebih tinggi. Prinsip ayah tuh yang penting tanggung jawab harus nomor 1. Awalnya ada satu orang kerja, sebut aja Pak Narto, yang komplain ke ayah gue kenapa meminta upah yang sedikit ke pemilik barang. Nah, ayah gue ngejelasin deh tuh apa alasannya bla 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 and bla 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 di depan rumah. Nah, ibu gue kebetulan gak sengaja nguping deh tuh. Pas Pak Narto udah pergi, ibu gue penasaran dan nanya ke ayah, kenapa si Narto bete kayak gitu. Ayah sih nanggepin ibu dengan bawaan chill aja. Malahan si Narto dibelain sama ayah. Dibilang dia baik lah, suka nawarin makan lah. Intinya ayah ngejelasin soal kesalahpahaman aja, soal kerjaan gitu. Sebenarnya sih perasaan ibu gue jadi agak was-was tanpa sebab setelah kejadian itu. Dan yang bener aja, setelah beberapa hari pada suatu malam, ayah gue pulang ke rumah. Ya sekitar jam 1 malam kurang 10 menit lah. Ayah pulang buat ngasih duit ke ibu. Kalian mau ambil barang yang kebetulan diperluin. Habis itu lanjut kerja lagi karena masih ada kerjaan. Nah, pas jam 2 malam lewat, ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah. Duk, 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 duk. Suaranya kayak bukan ketukan pintu bapak. Ada yang janggal. Awalnya sih gue kebangun dan langsung manggil ibu buat bukain pintu bareng-bareng. Soalnya gue anaknya penakut. Pas dibuka ternyata temennya kakak gue yang cowok. Dia bilang kalau ayah pingsan di tempat kerja dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ibu gue gampang shock dan langsung lemas saat itu juga. Ibu gue dan kakak perempuan gue langsung ke rumah sakit. Gue nggak ikut ya karena posisi mereka cuma pakai motor dan saat itu masih sepi juga, nggak ada ojek atau lainnya. Dari cerita ibu dan kakak gue, sesampainya mereka di sana tuh, ayah udah berlumuran darah sampai ke baju-bajunya. Ayah gue terbaring lemes. Pas udah pagi sekitar jam 6, ayah gue sadar dan cerita kenapa dia bisa pingsan dan berlumuran darah. Sumpah, ini tuh aneh banget. Awalnya ayah gue lagi kerja di dalam kontainer. Tiba-tiba beliau pusing, terus ngeluarin darah yang ngegumpal gitu. Ayah sempat nyari pertolongan keluar. Karena posisi orang yang kerja jauh dari kontainer, jadi mereka nggak dengar pas ayah gue minta tolong.
So, berhubung saat itu emang udah terlalu banyak darah yang keluar, terus ditambah pusing, teriakannya nggak bisa keras, dan pingsan deh. Tapi, kata ayah, sebelum ayah gue pingsan, dia ngeliat ada seseorang, tapi nggak terlalu jelas. Intinya kayak bayangan hitam yang ngeliatin sambil berdiri dengan tatapan nanar, dengan mata merah menyala. Karena ayah gue dirawat di rumah sakit, mau nggak mau gue sebagai anak harus nemenin ibu yang ngerawat ayah selama 1 minggu di ICU. Kakak-kakak gue pada bantuin bawain makanan dari rumah dan barang yang diperluin selama di sini. Singkat cerita, setelah ayah keluar dari rumah sakit, keluarga ayah yang ada di luar kota minta ayah buat istirahat aja. Dan emang mereka kaget dan sampai nangis-nangis pas tahu ayah gue sakit yang tergolong aneh ini. BTW, ayah sempat dibawa berobat ke puskesmas kalau ada keluhan. Tapi karena sakit ayah makin parah, sampai kurus kering kerontang, ditambah lagi makin gak masuk akal keadaannya. Terpaksa kita panggil orang pintar. Sebut aja Pak Anto. Beliau hanya ngasih air tanpa bilang apa-apa. Sebelum itu airnya didoain nama Pak Anto. Kita yang ada di situ ikut berdoa juga. Sementara kita doa, tiba-tiba ibu kaget bukan main. Ngeliat kayak ada bayangan jelas, wujudnya orang. Dan orang itu adalah Pak Narto, teman kerja ayah gue. Tirai misteri terbuka dengan perlahan. Setelah 2 minggu di rumah, ayah akhirnya pulang ke kota keluarga besarnya yang diantar sama ibu, kakak perempuan gue, suaminya, dan anaknya. Gue sih nggak ikut, karena ada keperluan sekolah. Mereka nggak cuma nganter ke sana, tapi sekalian ngajak berobat ke orang pintar yang ada di sana. Abis nganter ayah gue, mereka pulang karena emang ada urusan lainnya. FYI, temen ibu ada yang bisa ngobatin hal-hal goib gitu. Sebut aja Bu Mia. Bu Mia bilang kalau bapak gue tuh diguna-guna sama teman kerjanya. Nah, ciri-ciri orangnya tuh persis sama apa yang ibu gue lihat waktu itu. Alias, semua bukti ini mengarah ke Pak Narto. Ngerinya lagi, nih guna-guna dimasukin lewat sambal ikan roa gitu. Pas tahu itu penyebabnya, ibu gue langsung telepon keluarga ayah gue. Dan langsung tancap gas bawa ayah berobat ke rumah orang pintar lagi. Pesan Bu Mia kalau ada yang bisa ngalahin ilmu guna-gunanya Pak Narto, dia akan ngelakuin hal yang lebih buruk dari ini. Duh, sumpah, jahat banget. Dengan segala upaya, keluarga di sana bantu berobat ke sana kemari, mulai dari berobat medis sampai orang pintar. Alhasil, pelan-pelan ayah gue membaik dan udah bilang ke gue lewat chat. Katanya udah lumayan membaik dan mau balik lagi ke rumah. Katanya nggak sabar mau kerja yang ringan-ringan dulu. Nggak lama setelah bilang itu, 1 minggu kemudian adik ayah nelpon. Malam-malam sekitar jam 11 kurang 10 menit, dia bilang kalau ayah kambuh lagi dan keluar banyak darah yang menggumpal warna hitam pekat. Teksturnya mirip daging. Dan baru mau dibawa ke rumah sakit, ayah gue udah terlanjur meninggal dunia. Kita semua yang di rumah langsung nangis jadi-jadinya. Tetangga banyak pada ngumpul di rumah pas dengar kabar duka dan langsung nelpon mobil rental. Selang beberapa jam di rumah, kita packing dan langsung berangkat malam itu juga satu keluarga. Sampai di sana jam 9 pagi. Kita semua nangis lagi dan lihat ayah untuk terakhir kalinya. Atas izin Allah, wajah ayah nggak pucat sama sekali. Walau udah nungguin kita yang perjalanan 10 jam lebih. Dan beliau meninggal dalam keadaan bersih tanpa ada kotoran dan bau. Bahkan pas dimandiin wajahnya kayak bersinar putih. Tetangga-tetangga kita yang ada di kota asal mau ngadain peringatan 5 malam dari sana dengan biaya mereka sendiri. Karena keluarga gue terkenal baik di lingkungan tetangga. Gue bener-bener appreciate ke tetangga-tetangga yang baik banget lewat video call yang tiap malam tadarusan di rumah tanpa meminta biaya. Mungkin Pak Narto tidak akan mendapatkan balasan dari keluarga kami, tapi bisa aja Allah yang membalas perbuatan jahatnya. Tabur tuai itu ada. Stop berbuat jahat. Stop melakukan ilmu hitam dan saling membenci. Gue yakin hal ini akan merugikan banyak pihak. Please jangan jauh dari agama. Kalau luar planet bisa diantar, gue yakin deh ayah gue juga berjabanin tuh. Bah. Asal kalian tahu, ayah gue tuh buruh dengan ayah gue tuh Oke. Awalnya ada satu orang yang
Awalnya ada satu orang kerja, sebut aja Pak Narto, yang komplain ke ayah gue kenapa minta upah yang sedikit ke pemilik bar. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!